nelpon. Juga. Iya mah, oh yang sehat mah, baru aja dari mall. Itu. Berarti gaji 900.000. Nah, 300 itu lah bertahan untuk makan. Satu bulan itu ya? Satu bulan. Mungkin adalah numpang kalau misalkan kita honor kan. Di kantor kalau udah makan siang naik sedikit sana di Sama mana. adik-adik yang di sana. Gara senior lah. Oh, senior. Sama pegawai di kantor kan. Jadi kalau misalnya disuruh bantu-bantu. Ya kita bantuin. Terus Royal lah bang ya. Waktu itu belum kenal namanya marketing. Gaji 900. Waktu berjalan makan malam kadang nggak makan nih, terpaksa telepon orang tua. Sekali, dua kali, tiga kali telepon, ibu di balai bertanya, pulang aja. Oh karena nelfon terus nih. Pulang aja, mama nggak apa, ibu bilang nggak tega daripada nanti dirantau. Kenapa? Tapi pulang aja, kan katanya. Nggak apa, hidup di Karimun aja. Apa yang bisa dibuat sini sama-sama buat, sama makan. Benar. Semenjak ngomong itu nggak dihubungi lagi dengan alasan aman baik-baik aja. Tetap karena kita udah ngerasa nih ya. Kontak kan, kita ngerantau kan, mama telepon, baik mau udah makan, Padahal ya puasa. Itu anak rantau banget itu. Bro pernah ngerasain kayak gitu juga ya? Pasti. Kadang kita lagi sakit, lagi batuk nih, lagi batuk suara gitu. Orang tua nelpon. Juga. Iya mah, oh yang sehat mah, baru aja dari mall. Itu. Ya benar, itu anak rantau bro, itu anak rantau banget. Gue ngerasa banget. Gue sih ngerasainnya kayak itu pas bangkrut dulu aja sih, memang nggak. Iya. Memang pernah juga. Tapi waktu masih kuliah ya lumayan. Benar, itu bedanya bro. Kalau bedanya itu kita kalau di kampung, ini bukan cerita sedih anak perantauan tidak bro, tapi inilah perjalanan. Makanya teman-teman itu ikutin kita supaya tahu gimana caranya biar merantau itu sampai nggak susah banget. Kayak bro ini kan contoh gini bro. Sebenarnya kalau dia nggak salah pergaulan dari awal, dia nggak akan sesusah ini. Benar bro ya. Karena ini karena ketemu orang yang nggak tepat, jadi sampai jadinya begini. Tapi jiwa fighternya juga kuat juga. Ada. Ya karena kita udah terlanjur. Kalau kita minta orang tua lagi disuruh pulang, sedangkan kita masih di sini ini masih mau buktiin lah. Ya yang namanya orang tua juga pasti anak merantau kalau sedih pasti berpikir kan. Pasti berpikir. Benar. Nama orang tua pasti ibu. Ya paling tidak orang tua pasti mikirnya tadi itu yang orang tua tadi ya udah daripada susah di sana lebih baik di rumah aja. Benar. Dia cerita lagi, telepon om. Asal ada om di sana, kirim. Cuman rasa hati tuh gak enak dikirim-kirim terus kan. Benar. Terpaksa lah, mulailah berpuasa. Jadi Senin Kamis. Sambil amal pagi bisa sarapan, makan, malamnya Indomie. Kadang ya itu anak kos kali tuh. Kalau nggak ada Indomie, pernah satu harinya kehabisan sehabis-habisnya, nggak makan, segan, nggak tahu ke siapa. Pas weekend, jadi di perusahaan kami kan rata-rata jasa dia itu kan orang pendatang. Ya. Ketika weekend kan datang, cari waktu Jumat sore itu udah berangkat pulang kampung. Bukan orang Batam semua, Jakarta kemana. Ketika mereka udah pulang itu udah habis pikir deh. Mau kemana, mau makan lagi. Karena teman-teman inilah yang bisa tempat kita nebeng lah. 3 hari itu kan cuma Sabtu Minggu udah. Masih ada jasa nih, sama masih ingat ada namanya Bang Pai. Oh ya, Bang Pai tempat kita tongkrongan es kelapa. Ya sekarang di Bali itu kayak masih jualan. Masih. Jadi kita sering juga dulu di sana ya bro. Iya. Biasanya itulah saya jumpain dia pertama kali. Saya juga bilang, Mas ada rantau dari Karimun. Ini kondisi lagi nggak ada duit. Benar. Boleh nggak saya minum dulu? Belum makan lah sama aku utang dulu roti lah gimana? Di sini ada roti kan? Apa dikasih? Oh, dia kan jual roti bakar ya? Roti bakar. Kasih berapa kali itu, tapi hati mulai tiap malam bahasanya. Jadi tenak akrab di sana ngobrol cerita. Dibantu terus, dimulai situ lah mulai berpikir tidak bisa seperti ini terus. Benar. Mulai nih nyambung diri sendiri ya. Mulai dari itulah berpikir saya pengen jadi marketing. Itulah pas kondisi itu, ketika pengen nyebut marketing tuh kembali ke honor tadi ya. Iya. Rupanya ijabah Tuhan itu Allah itu dikabulkan. Cuman itulah tadi undang-undang tadi. Undang-undang tadi ya benar-benar. Memang undang-undang itu timbul, saya dipecat secara hormat bukan tidak hormat, secara lulus, tapi bukan dibuang. Bukan dibuang, benar. Disuruh, dipaksa menjadi marketing. Itu bahasanya konsultan itu kan. Benar. Berarti doanya kejabah lah. Benar. Pas. Nah,
kelimpungan awalnya. Mm-mm. Ujian lulus, ketika sudah lulus, ini udah pusing. Mau ngapain? Karena posisinya di Batam baru. Ya. Tapi kita tidak ada posisi di kantor. Kantor kita ada di lantai paling atas. Ya. Kita harus gimana caranya mengenalkan produk ini semua, terus masyarakat paham, terus mereka setuju sama kita. Ambil gitu kan, Ambil. pakai produk kita gitu. Untuk Jadi- keselamatan mereka. Betul. Dan masalah timbul lagi. 3 Hmm. bulan nggak ada gaji. 3 bulan tak ada gaji. Tak ada, karena nggak kejual, Nggak ada penjualan ya. nggak ada penjualan, nggak ada yang belum kenal. Ya, lagi masa penjajahan lah, masih menjajahi gimana sih dunia marketing ini, ibaratnya begitu. Dan itu makin pahit. Makin pahit. Biasanya di marketing yang seperti itu mental lebih kebentuk itu Ya. biasanya. Benar, jadinya kebentuk. Sakit, Hmm. sering saya sakitan. Saya kalau udah kepikiran parah tuh sakitan. Ke tubuh sakitan, batuk sampai apa semua, sampai pula sempat bengkak leher. Udah kepikiran udah. Orang tua tahu sehat. Iya, pasti. Kawan-kawan di rantau ini lah yang di kampung orang tuh tahunya kita bahagia aja lah ya. Tapi alhamdulillah lah. Saya pikir di masa itulah kuliah itu mulai masuk. Jadi waktu baru pendaftaran kuliah, tapi dengan waktu pas 3 bulan penerimaan mahasiswa masuk. Oh, Di iya. situ lah mulai. Ketika Baru mulai masuk di kuliah. kampus itu, di situ saya baru tahu link. Oh. Iya, karena udah ada komunitas, udah ada pertemanan. Iya, iya. Ketika 3 bulan tersebut saya mulai naik dengan jarak cuma 3 bulan kemudian Allah ngasih saya tuh Rezeki lah ya. rezeki yang luar biasa. Dapat project. 3 bulan saya dapat dalam waktu itu dapat project, saya megang showroom Toyota untuk konsultannya untuk Konsultansi. saya megang untuk perusahaan kargo. Istilahnya beberapa perusahaan besar lah. Jadi Iya. memang benar di balik kesusahan kita tadi itu pasti nanti akan ada cerita indahnya. Ada yang Pasti. dengan waktu tidak sampai 1 tahun saya dapat reward dari perusahaan loko Bato untuk cabang Batam. Saya kasih jalan reward ke Singapura, Malaysia. Nah, benar-benar. Dari pusat saya dapat ke Thailand. Oh itu Asia lah. udah pindah nih Cik, yang Ya. hasil dari perjuangan ini nih. Gitu. Udah Masa enak. memperjuangkan hasil. Jadi semua udah masa hasil. Saya udah rekrut 2 orang tim lapangan. Terus saya udah jalan-jalan, ujian orang. Oh, ini tadi lah kita udah bisa gaji karyawan gitu ya, keren banget ya. Dua orang saya rekrut itu di lapangan, saya kasih kan untuk saya stay-nya cuman orang konsultasi, oke, di lapangan gerak. Benar-benar. Jadi keren banget sih jadinya kalau itu semua bisa. Jadi benar-benar konsultan tuh kebelilah mobil, dapat ya. kebelilah semualah. Semua Jadi sudah perjuangan tadi itu membuahkan hasil. lah. Dan kesabaran tadi Bener. membuahkan hasil. Tapi kalau bro tadi nggak sabar atau nyerah begitu aja, karena kan pahit banget kita cerita tadi kan sampai Tahun makan 3 susah. bulan, ke 3 bulan, ke 3 bulan. Itu. Ke 3 bulan kemudian sampai pas jalan setahun di 2014 itulah masa berjayanya. Berjayanya ya. Berarti kan yang penting kan tadi kesabarannya itu sih. Jadi buat teman-teman semua yang merantau ke Batam, Sabar. setiap ada masalah itu pasti ada solusinya. Jadi tetaplah bersabar dan terus berjuang, jangan menyerah gitu. Karena kan rata-rata nih banyak dengan yang Bro Tommy alami ini, rata-rata kan anak-anak yang merantau ini setelah 3 bulan ini mundur Iya. pulang kampung gitu. Makanya persiapkan mentalmu sebelum kamu merantau. Kuncinya itu aja. Kalau kamu udah punya mental pejuang sampai perantauan ya kamu minimal Jadi. pulang harus jadi kan begitu. Itu baru jiwa perantau. Ikhtiar juga harus kuat. Bener, harus tetap berdoa, ikhtiar, gila Islam. Dia itu udah mulai naik ceritanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Masih banyak. Masih banyak. Ini segini nih. Sampai sini pertanyaan nih. Di bawah itu masih ada. Yang sedih masih lanjut yang saya sedih. Udah sedih lah, jangan sedih. Sip. Ada sedikit lagi. Nggak, sedikit lagi. Apalagi nih? Sedikit lagi. Memang menderita kali kau ya. Ya, saya sedikit banyak merasakan apa yang bro rasakan. Jadi memang rasanya itu pas banget memang. Karena memang merantau. Nggak salah kalau sukses. Amin. Karena ya memang benar Tuhan kan nggak pernah salah. Karena ya semua perjuangan bro udah juangin gitu. Jadi untuk dapat ini ya memang inilah pencapaian dari apa yang kita sabarkan. Jadi setelah ini lancar, saya mencoba kenal-kenal kawan-kawan di lapangan. Terus ketika saya merasa, wah ini udah settle nih konsultan, saya belum coba gabung belajar IO.
Belajar Itu IO. belajar di event Ah, Indonesia. ya. Di IO ini ada juga cerita sedihnya Ada pasti. juga. Untuk IO. Ya. Mm-mm. Bro pernah terjun di IO juga? Pernah, saya pernah di IO juga. Pasti pengalamannya nggak jauh beda lah, pasti ada juga. Benar, IO itu nggak jauh-jauh daripada penikungan. Ya, penikungan. Itu nggak jauh-jauh, nggak jauh bro ya. Pengkhianatan. Pengkhianatan, penikungan itu nggak jauh-jauh dari situ. Apalagi kita yang orangnya itu lurus saja gitu. Itu gitu. Jadi Saling menjatuhkan terus ada juga. menfitnah. Gitu. Iya, tapi kayaknya kalau itu biarkanlah. Itu biarkan Tuhan yang membalas untuk semua itu. Kita Cuman Allah tuh sayang sama saya terus. pasti bro, pasti. Ketika waktu itu di zaman tuh pas jaya-jayanya, terus terjadi krisis pas pergantian presiden. Oh presiden. Presiden siapa ya? Nggak usah sebut, Iya. presiden semua bagus. Cuma Enggak, setelahnya ketika itu tuh udah berapa kali ganti? transisi dari Pak SBY. Oh, transisi dari Pak SBY. Memang global kan. Global. Jadi 2015-an lah ya. Ya, semua 2015. ekonomi drop semua di situ kan. Nah, 2015-an gua juga bangkrut waktu itu. Ya, ini terasa. Iya. Ketika itu di situ mulai belajar. Memang saya itu berpikir sebelum berbuat. Berpikir sebelum orang berbuat. Nggak berbuat dulu baru berpikir. Tidak. Saya berpikir sebelum orang berbuat. Jadi harus saya pikirkan, Benar. saya buat. Kalau Baru orang take tidak, action. take action. Kalau orang tidak berbuat, Baru berpikir. Nah, itu yang sulit. kebanyakan. Ini yang sulit. Kebanyakan udah itu. salah buat, Baru dia mikir nih, baru oh ingat. iya, yang salah ya. Iya benar. Ya ini yang paling banyak teman-teman kita kalau merantau itu dia merantaunya dulu baru dipikir. Ya. Sampai di perantauan gue mau ngapain? Nah, saya tuh selalu berpikir dulu sebelum berbuat. Ya, itu Pas pas itu. planning tadi itu harus ada dulu. Mhm. Planning tadi Jadi itu harus ketika ada. orang udah melangkah tapi salah, saya pikirkan langkah tersebut. Nah, jadi ketika itu udah saya mulai tahu ini bakal goyang di konsultan ini, saya coba beralih ke IO. Ke IO. Nah, coba belajar, masa berjalan itu tadi terjadi pengkhianatan, saya dikhianati lah. Iya biasa. Ada lah itu tuh cerita yang Tapi di IO katanya. itu ngikut ya. Hmm. Pas ngikut besoknya saya keluar. Berhenti lah. Oh berarti IO ini awalnya ikut orang. Orang kan ikut ikut orang. dia cuma belajar ikut. Sambil Iya. belajar ya. Ada tim lah bukan ikut. Ada. Jadi diajak gabung, Mm-mm. join, ayo. Terus saya stop, cuman karena ekonomi turun juga. Ada yang telepon Hmm. dengan mungkin kita sama kawan-kawan yang baik. Benar-benar. Tawarkan, bro, lu gimana kerja? Nggak ada bro kayak gini. Hmm. Kita buat ini ya bisnisnya kita. Iya, iya. Apa Buat tuh? IO sendiri nih. Buat IO sendiri. IO sendiri jalan Sampai sekarang. sampai sekarang. Banyak sellernya juga. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Asik. Asik. Berarti Jadi, ini memang perjalanannya Bro Tommy ini Mm-mm. panjang dan menginspirasi juga. Benar. Nah, sampai sekarang nih Bro Tommy ini yang seperti kita bilang tadi bisa nih bikin satu perusahaan yang asli anak-anak Batam itu tuh buat satu perusahaan aplikasi online. Nah, Ini itu saya aplikasi bilang apa tadi. nih? Nah, itu saya bilang tadi, saya berpikir sebelum berbuat. Jadi ketika IO pun mulai dulu saya tahu pas mulai Covid. Ya. mulai COVID ya, karena event-event dibatasi ya. Dibatasi dan mall tutup close. Mhm. Selama Covid itu saya berpikir 3 bulan 2 bulan ya, 3 bulan itu Apa gitu ya? buat gagasan, sering-sering lihat YouTube, lihat entrepreneur lah yang anak muda ngobrol. Satu ketemu nih, ini ada satu kontraktor syariah rasanya, Ya. dia ngobrol, dia seorang kontraktor berbicara tentang aset. Aset. Jadi dia ngomong tentang aset. Mhm. Aset konvensional itu ialah rumah, tanah, Benar. sekali kita nampak. Itu harganya ketika beli sekarang, 10 tahun kemudian bakal berubah. Ya. Iya, benar. Nah, dia bicarakan aset digital. Seperti apa aset digital? Itu ada berupa website, aplikasi, yang berupa digital lah. Ya. Yang itu harganya mungkin sekarang sama kita beli tanah yang satu kemudian satu saat dipakai bisa meledak. Benar. Kalau untuk zaman sekarang benar aset digital. Jadi saya berpikir, saya buat gagasan, saya cari tim yang mau kerjasama dengan modal gotong royong. Saya buatkan sistem flowchartnya dengan harga semua yang udah diatur sama Kementerian Perhubungan. Saya buat timnya, cari dua dengan Buat tim nih. perjalanan dapat programmer, saya satu kali ditipu, satu kali pergerakan lambat. Alhamdulillah yang ketiga dapat jodoh.
Dapatlah tim. Oh, tim yang klop lah gitu ya. Klop. Satu tim yang kompak Ya, ya. dengan ide dan gagasan tadi saya kumpulkan satu dan saya gabungkan, alhamdulillah jadi. Jadi nih. Jadi inilah dia tadi saya muncul bilang satu aplikasi aplikasi tadi ini. ya, namanya si Perantara. Sebenarnya si Perantara ini sebutan gini. Cerita gini. Jadi nama aplikasinya si Perantara. Perantara. Jadi cerita gini, kenapa gue bilang friend? Sebenarnya kan orang halo friend gitu. Ya. Oh, iya iya. Jadi friend itu teman. Ya. Saya buat kenapa si Perantara? Dia tuh perantara tuh ada dua R ya, dua kata R. R tuh person to person. Oh, jadi orang tuh orang, jadi si friend, jadi orang ke orang. Oh, si perantara itu orang ke orang. Jadi R mungkin tuh dari person to teman-teman person. ini Alfred gitu kan. Iya. Seru. Si friend nih. Jadi ada silsilahnya. Maka orang bilang kok si perantara aku susah, ada silsilahnya. Ada filosofinya lah ya. Ya. Filosofinya. Artu Lu ngerti filosofi, Bro? Ngerti banget. Artu Siap. person to person. Jadi orang ke orang, manusia ke orang manusia. Jadi teman sama. Jadi saya buat nama si perantara. Si Perantara. Dan si perantara pun dalam kalau kita lihat kembali ke agama itu tuh ada jembatan. Contoh Bener. Ya. Jadi peran yang memperantarai kita lah gitu ya. Jembatan. Yang menjembatani kita. Jadi itulah si Perantara. Si Ya. perantara. Nah, si perantara tersebut terjadi sekarang. Ini nih aplikasinya si Perantara. Berarti bro sekarang itu kan udah sekarang ada IO Ya. dan juga ada di si founder di si Perantara. Keren banget. Bro bisa nggak jelasin apa sih ini si Perantara ini apa sih gitu? Oke. Jadi teman-teman semua ini juga bisa tahu nih Perantara ini apa. Benar. Boleh. Baiklah. Perantara ini aplikasinya nggak jauh beda sama aplikasi ojek online yang udah ada. Ya. Tapi Perantara ini adalah hasil karya anak Kepri terutama Batam. Oh, kasih plus dulu. Dari lokal, tidak ada campur tangan orang luar, tidak ada penggajian orang luar. Tetap kita yang kita rekrut, kita lihat hasil dari mana. Pribumi Batam ya. Asli. Lahir mana, dari mana keluarganya, kita kumpul oke dan dia setuju kita rekrut. Berarti ini Benar. memang aplikasi yang diciptakan oleh anak-anak pemuda-pemuda Batam. Pemuda Batam. Jadi pemuda itu pemuda perantau dari manapun, tapi yang penting hasil karya anak Batam jatuhnya. Makanya kenapa hari ini tuh Tidak benar. merantau dari mana aja. Hmm. Anak-anak Kepri yang merantau, contoh dari Lingga. Oh, gitu. Ada dari Tanjung Pinang. Berarti memang benar-benar aplikasi ini dibangun sama anak-anak Kepri. Berarti anak muda Kepri. Yang Keren merantau di banget. Batam. Jadi anak tempatan. Anak tempatan, siap. Maka dari itu bro, gue penasaran banget sama bro ini, makanya kita undang. Iya. Habis acara kita Senin kemarin, hari apa kemarin? Hari Sabtu. Hari Sabtu, saya pengen undang dia karena gini, dia tuh pegang salah satu aplikasi yang bener-bener karya anak Kepri, bisa dibilang karya anak Kepri. Itu tadi namanya si Perantara. Dia hampir sama dengan ojek online yang lain gitu. Terus ya Bro Tommy, kira-kira nih dari si Perantara, kira-kira ini apa aja sih fitur yang ditawarkan kepada teman-teman nih semua agar lebih milih nih si Perantara gitu? Fitur apa aja yang ada di dalam aplikasinya si Perantara gitu? Benar. Kalau di Perantara itu biasa sama ya. Jadi dia ada motor, Ada motor, Ya. berarti ojek motor, ada mobil, driver mobil juga. ada delivery. Oh, delivery untuk pengantaran Namanya barang. itu kalau kita namanya si motor, si mobil. Kalau untuk delivery namanya si express. Oh. Nah, ada makanan food and drink. Nah, itu kita namanya si kuliner. Si kuliner. Berarti fiturnya sih hampir sama dengan Aplikasi yang lain. aplikasi-aplikasi yang Tapi ada lain. lainnya lagi. Jadi kita tuh bisa lebih mudah pembayaran PPOB namanya. PPOB itu transaksi lah ya, transaksi. semua tagihan. Transaksi Oh, gitu. digital lah Lebih jatuhnya. murah Lebih murah. daripada kita bayar di Tagihan. tempat-tempat. Oh gitu, berarti gini, berarti ada nih kelebihan dari Fitur aplikasi Perantara ini. fitur si Perantara ini ada kelebihannya. Bro bisa jelasin nggak apa sih kelebihannya daripada aplikasi-aplikasi yang lain? Ya. Terus kelebihan yang paling utama ini saya bangun ini pengen mendongkrak ekonomi daerah Batam. Terus bagus banget. Iya. kelebihan tersebut yang saya buat dengan potongan penghasilan sampai dengan 90%. Kita kembalikan ke mitra, pengguna dan masyarakat. Oh, berarti dikembalikan lagi nih kepada Ya. mereka ya. Oh jadi keuntungannya itu potongannya kecil dibanding dengan
kompetitor yang lain, benar. Nah. Kita cuman dari mulai si motor kita potong cuma 6%, mobil kita potong cuma 8%. 8% iya. Kecil aja ya. Oh, itu termasuk kecil bro ya. Benar. Terima kasih saya bilang kita kembalikan sampai dengan 90% ke masyarakat. Oke. Ke pengguna. Nah, terus bro, mungkin ada nih dari teman-teman ini yang Benar. mau mendaftar mungkin jadi drivernya mungkin dari Benar. Sipantara. Itu caranya gimana? Cara gampang mudah. Cukup teman-teman sekarang kita baru tersedia di Play Store. Di Play Store bisa download. Kalau untuk pengguna, kita ada 3 aplikasi di Play Store. Di Play Store ada Kalau untuk tiga, ya? pengguna, kita cukup tulis Sipantara. Sipantara Klik aja. Sipantara itu pengguna. Untuk pengguna. Oke. Kalau untuk driver ada driver Sipantara. Driver Oke, Sipantara. kalau untuk mitra usaha pedagang cukup download mitra usaha. Mitra usaha. Mitra Sipantara. Oh, Mitra Sipantara. Mitra Sipantara. Ada 3 aplikasi. 3 aplikasi Iya. itu di Play Store ya. Di Play Store. Siap. Untuk pengen buka toko cukup download Mitra Sipantara. Pengen jadi ojek dan driver mobil online cukup download driver Sipantara. Pengguna dapat melaksanakan menikmati fitur di Sipantaranya langsung Di aplikasi Aplikasi utama. Benar. Nanti mau lebih lanjut atau lebih tahu Sipantara kita tinggalkan nomor handphone di bawah ini gitu kan. Oke, buat teman-teman semua yang di Kota Batam, ayo langsung bergabung di Sipantara. Karena kenapa? Kita harus mendukung Sipantara ini karena ini benar-benar hasil karya anak Kepri. Ya, jadi buat teman-teman, ayo mari kita dukung. Mau kemanapun, mau pesan apapun, mau antar apapun, jangan lupa harus pakai Sipantara. Itu baru anak Kepri. Kasih jempol biar kayak kampanye. Cia. Oke bro, jadi gini bro. Ada nggak bro tips untuk teman-teman supaya bisa jadi kayak bro ini gitu? Yang dari kampung nih mau Apa sih motivasi sedikit lah? Sebenarnya kalau bisa semua pasti bisa. Benar. Kalau ada kemauan dan keinginan. Benar. Tapi kalau ngasih tips boleh lah ya. Cuma Ya. kalau sukses masih sama-sama belajar. Ya. Bener bro. Dibilang sukses masih merangkak juga kita kan. Pas. benar. Jadi tipsnya cuma gini aja. Berpikirlah sebelum berbuat. Ya. Oke. Pikirkan dulu sebelum bertindak. Nah, terus ketika pengen merantau tuh coba pegang 2 azas nih. Oke. Azas itu aja jujur. Satu, tetap semua jujur aja sebenarnya. Jujur terus buat orang selalu percaya sama kita. Iya. Kalau orang kita jujur pasti orang percaya aja. Pasti. Oke. Yang ketiga yang paling fatal nih. Jangan pernah minta duit sama siapapun. Benar. Kenapa saya bilang jangan pernah minta duit kepada siapapun? Ketika udah bermasalah dengan duit, orang bakal menjauh. Benar. Apalagi kita minta itu aja. Cukup 3 itu pasti berhasil. Pasti berhasil. Jadi yang penting itu bangunlah kejujuran. Nah, berpikirlah sebelum bertindak. Bangunlah kejujuran. Jadi pasti kalau udah jujur pasti orang masih percaya. pasti orang percaya. Jadi jalannya lebih gampang bro ya. Benar Jaga banget sih. kepercayaan lah ya. Oke, ini dari sekian dari awal kita udah ngulik nih tentangnya Benar. Bro Tommy, cerita yang begitu menginspirasi kita juga Ya, gitu kan, dan perjalanan hidupnya juga bisa menginspirasi teman-teman semua nih. Benar banget. Nah, kira-kira nih bro, dari topik kita malam ini yang kita ulik dari Bro Tommy, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil nih buat teman-teman semua nih? Oke. Yang mau merantau ke Batam juga dan ke tempat lain gitu loh. Oke, seperti Bro Tommy bilang, berpikirlah sebelum berbuat. Ya. Itu yang paling penting. Terus bangunlah kejujuran. Benar. Jadi buat teman-teman yang mau merantau itu persiapkan dirimu untuk merantau, karena kita nggak tahu di medan perantau ini seperti apa. Jadi berpikir sebelum berbuat, selalu bangun kejujuran. Itu yang paling penting sih bro. Itu yang paling penting. Inilah yang harus kita bangun bersama dan untuk teman-teman semua, dan inilah topik yang sangat menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa terus dukung kita di channelnya BEC Official, dan kita akan terus undang bintang tamu atau narasumber yang akan menginspirasi dan berbagi cerita mereka dengan teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya BEC Official. Kita pamit dulu. Sekian dulu dari kami berdua. Waktunya kita check in dulu.